berapa sih warga satu kelurahan tahu mereka itu PATBM? Gak ada sosialisasi nanti. Iya. Jadi kalau dievaluasi tingkat kesuksesannya itu, kalau suatu ketika ada warga atau orang yang butuh bantuan, misalnya nanya ke warung, Bu, mohon maaf, di mana ya rumah kader PATBM, sebutannya kader PATBM. Oh, di sana, misalnya. Wah, itu udah sukses tuh PATBM. Berarti dia sudah tersosialisasi, terpublikasi bahwa orang ini adalah kader PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi kalau ini berangkat siapa dia ya? sendiri. Itu apa? Yang tahunya kan posyandu doang kan? Ibu-ibu posyandu. Tuh, sepakat. Contoh aja yang paling enak. Assalamualaikum, Bu, mau nanya kader posyandu di mana? Oh, itu Mbak itu. Nah, bayangkan kalau kader PATBM itu terpublis lah ya. Seperti kader posyandu yang sudah itu. Karena kader posyandu ini kan bisa tiap minggu atau ada kegiatan, ada kegiatannya, dapat ilmu tiap hari. Nah, kader PATBM ini rata-rata yang sudah dibentuk oleh semua, enggak hanya di Lampung ya, enggak semuanya di kabupaten kota di Lampung, di sampai se-Indonesia enggak semua juga terfasilitasi itu. Sehingga dia booming gitu loh. Mudah enggak kita nyari di lingkungan di kelurahan kita ini? Di mana rumah kader PKK? Banyak. Gampang kalau PKK. Ayo, ya. Di mana ya rumah kader posyandu? Gampang. Wih, itu. Nah, bayangkan kalau ada masalah, saya mau lapor, siapa yang bisa iya ke kader PATBM lah. Siapa itu? Ada nggak? Nggak ada. Biasanya kalau ada masalah tuh ke Babinsa, Kamtimas itu aja. Yang sedih lagi belum tentu semua Babin Kamtimas yang menjadi pusat rujukan si PATBM ini. Kalau ada masalah mereka Pak Babin, rumah itu loh anaknya. Nggak semua juga Babin Kamtimas. Yang mana ya? Bisa di-share nggak? Padahal mereka ini di SKI loh, pemerintah. Ya. Mereka ini punya payung hukum tegas loh. SK-nya pemerintah kota loh, pemerintah kabupaten. Ada ininya nggak? Ya semacam kayak Tagana itu. Kayak posyandu kan ada anggaran. Zaman dulu ada sih. Nah, sekarang nggak tahu ya. Nggak ada kabar lagi. Karena kadang-kadang jumlah nilainya segitu-gitu juga masih dipotong juga. Nah, sekarang yang mau senasional itu senasional Indonesia di sini mau ada jadi kebetulan kita bina lah kader-kader selama ini yang paling menjabat udah sempat menjadi standar nasional lah, jadi rujukan nasional itu harus PATBM Sumberjo, Sumberjo Sejahtera, Sumberjo aja yang dikebeli itu. Nah, itu ada Bu Ponium, Bu Mila, Pak Matima, Pak Sukmo. Terus yang di Wailuni Panjang sana sama di Panjang Selatan. Dua itu, cuman yang paling sering udah mateng karena di sana udah tingkat koordinasi sudah terlalu ini juga udah nggak terlalu rutin gitu. Yang kuat di sini. Makanya kalau ada kasusnya di Kemiring saya juga agak sedih gitu. Di kelurahan mana? Kalau di kelurahan Sumberjo sama Sumberjo Sejahtera nggak mungkin nggak tertahan karena ada 2 orang jago-jago itu. Bukan 2 orang, mereka 20 orang. Oh, 20 orang satu itu. Itu 10-10 kan. Pasti terlayani gitu. Anak hilang aja mereka siap gitu. Gitu. Karena sudah mateng. Siapa yang nggak tahu dengan mereka ini gitu. Mereka kemana-mana masuk itu bulan apa yang akan agenda itu? Nanti tanggal 4 September ini suratnya saya lihat saya udah ngarahin ke Dinas PPA Kota, udah bawa ke sana aja lagi gitu. Karena kalau bawa ke kelurahan yang baru, ke kader yang baru, nanti kan gagap karena pasti di sana kan mau belajar yang baik. Nah, di situ nanganin kasus biasa, mendampingi kasus biasa. Kasus anak dan perempuan ini kan bukan hanya kasus perkosaan atau pemukulan. Banyak. Yang KDRT belum juga, KDRT, yang belum punya kakak, yang belum punya KI. Admin itu juga sampai ke situ administrasi. mereka bisa dampingi. Maka mereka ke capil kerja lintas sektoral gitu. Iya dari hak ya, haknya tadi kan ya. Sampai ke Semua situ, pemenuhan hak. Termasuk yang kalau mau melahirkan misalnya terkendala belum BPJS mereka tuh terjun gitu. Wah, keren. Udah mateng, makanya udahlah kesana aja. Oke. Nah, kita kembali ke LPHPA. Itu lagi. Okay. Menurut Abang, apa saja sih hak perempuan dan anak? Ya, kalau kita pilih dulu. Kalau yang hak perempuan ini kan sebenarnya nggak terbatas. Kita berdasarkan undang-undang aja deh. Kalau hak perempuan belum ada aturannya di undang-undang. Belum ada. Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ada ya. 23 2002, perubahan pertamanya 35 2014. Ini terutama pasal pemberatannya 80, 81, 82-nya itu
diberatin lagi. Kalau yang 23 2002 tuh maksimalnya 10 tahun. 35 2014 15 sampai 20 tahun. Bahkan sampai hukuman mati. Tapi masih gregetan kita kan? Ada ya? Udah sampai hukuman mati di 35 2014 perubahan pertamanya. Apa paling berat itu? Iya, kebiri kan. Yang terberat kan mati. Sudah banyak lah, sudah ada lah, bukan udah ada beberapa. Apa? Yang kasus yang di Jawa Barat yang pesantren itu yang menghamili santrinya sampai beberapa orang itu kan dihukum mati itu si Wawan itu kan. Terus yang di Bengkulu yang kasus almarhum Ade apa itu Miss yang nggak salah yang 14 orang kan ada pelaku dewasanya itu. Yang anak-anak kan setengah dari hukuman dewasa. Yang pelaku dewasa kan dihukum mati 4 orang itu. Nah, terus masih greget kita. Kenapa kok masih terjadi perubahan kedua nomor 16 tahun 2017. Ya, nomor 17 tahun 2016 yang dikenal dengan Undang-Undang Kebiri. Undang-Undang Kebiri. Yang sebelumnya Perpu Kebiri. Perpu Kebiri. Nah, kan ada juga undang-undang nih Kebiri. Udah di undang-undang 2017 atau 2016 ya, 2017 kalau nggak salah. Sampai sekarang kan masih galau. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau ini sudah ada undang-undangnya, berdasar kata undang-undang yang boleh menjadi eksekutor dari hukuman kebiri ini, karena Indonesia menerapkan hukuman kebiri ini hukuman kebiri suntik. Kalau Arab Saudi sana kan potong. Yang disuntik atau dipotong kan kemaluan pelaku. Kebiri kan potong. Nah, harusnya kan kalimat kebiri itu kan potong secara nafsiyahnya segala harfiahnya kan itu dipotong. Kita dulu berdebatnya itu. Apakah mau versi cara Arab, Jazirah Arab sana, negara-negara, atau cara Eropa? Eropa suntik? Suntik. Oh. Ributlah Komnas HAM. Kenapa? Karena ada payung hukumnya Undang-Undang HAM 39 bahwa narapidana pun punya hak asasi manusianya. Ya kan? Salah satunya ketika calon narapidana ini tidak punya pengacara, nah itulah kan Nobel Pos Vakum dan kan dasarnya itu. Nah, akhirnya belum bisa dilaksanakan ini 2017. Siapa? Ikatan Dokter Indonesia dong, karena menyebutnya harus yang profesional. Kenapa? Yang ini yang mau dikebiri ini alat kemaluan, uratnya reproduksi. Ya, uratnya yang mau disuntik. Dan uratnya itu hanya urat tertentu. Orang-orang tertentu yang tahu di mana. Mana yang uratnya itu yang disuntik, bukan urat kemih. Kalau urat kemih berarti dia stop kencing. Stop pipis. Nah, ini urat banginya kalau kata orang Jepang ya yang mau disuntik. Siapa yang tahu urat bangi itu? Dokter lah, dokter yang tahu. Kalau bahasa ininya urat kapur. Kalau urat kapur ini jarang dipakai, itu yang kami laki-laki ini jadi prostat. Nah, urat itu. Karena jarang dipakai. Ya, kalau jarang dipakai makanya ketimbulnya penyakit prostat. Nah, urat itu siapa yang tahu? Dokter, di kemaluan laki-laki. Dokter kan. Ikatan Dokter Indonesia pada saat itu nggak mau menjadi eksekutor. Karena takut tadi soal HAM. Satu, makanya saya bilang bukan. Bukan. Karena prinsipnya tadi yang saya bilang Pak Nobel tadi. Melanggar janji, nggak ingat nggak janjinya. Mereka tuh sumpah dan janji kan baik lawan maupun kawan, orang baik pun orang jahat tetap dibantu. Nah, mereka nggak mau melanggar sumpah, gitu loh. Nah, semacam aborsi ya. Tapi kan ada juga ya tetap aja melanggar sumpah kan karena itulah ya. Nah, tapi terus gini Kak. Lama kita tunggu itu 2017. Akhirnya terbitlah peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020. Jadi 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Keluarlah baru terbit PP nomor 70 tahun 2020 tentang tata kelola pelaksanaan hukuman kebiri itu. Pertanyaannya, sudah terbit nih? Ini 2024. Sudah sampai bulan Agustus. Berapa pelaku kekerasan seksual yang sampai memperkosa, sampai membunuh lah, yang kayak gitu aja dihukum kebiri di Republik Indonesia? Sudah ada? Ya cuma 5. Saya tadi udah gini-gini. Cuma 5. Coba angkat se-Indonesia. Iya. Di Lampung aja lebih nih. Ayo kita hitung satu-satu. Setiap kabupaten aja kalau satu. Berapa kabupaten di Lampung ini? Nah, harusnya 15 kan? Satu aja. Berarti 15 orang nih. Kan setiap kabupaten ada ini pelakunya. Enggak. Nasional se-Indonesia ini. Ada kategori nggak sampai kebiri? Nah, gara-garanya setelah saya berdialog dengan para ahli-ahli di Kepusat, di Kementerian, di PP 70 itu memang bikin bingung para jaksa dan hakim. Kan kita marah sama jaksa dan hakim. Ngapa nggak diterapin juga? Contoh kemarahan saya terakhir itu yang kasus Mesuji yang bapak kandung. Bapak kandung menghamili anak kandung yang disabilitas itu.
Kan hanya kena 20 tahun tuh. Kabur, dia sempat mau menumbalkan anak yang disabilitas juga gitu. Bahwa dialah pelakunya. Ketangkap kan? Karena kita pusa habis segala macam waktu itu. Tangkaplah ayah itu, bapak itu. Tapi begitu sidang putus cuma 20 tahun. Kan kita ngoceh. Pemerintah Mesujinya ngoceh. Enggak menyatakan ini sedih segala macam. Kepala Dinas PPN juga menyatakan itu. Saya juga waktu podcast di Lampung, saya menyatakan itu juga gitu. Saya juga kesel, ada apa ini dengan jaksa dan hakim? Kita ternyata tapi begitu saya dapat pencerahan dari Kementerian PPPA dengan asdepnya dan deputi segala macam, dengan para ahli hukum, ya gimana coba katanya proses untuk menerapkan seseorang itu, napi itu mendapatkan hukuman kebiri, susah juga. Satu, harus ada semacam kayak asesmen atau pengantar dari psikolog. Pantas nggak nih Tony ini? Iya. Dihukum kebiri bisa membuat nambah emosi nggak? Kalau kebiri kan otomatis nggak hidup di dunia ini, ya kan? Mati segan hidup tak mau. Iya, yang untuk yang barangnya ini, kan? Iya, mati segan hidup tak mau lah, nggak berini. Bisa nambah nggak emosi saya? Kalau itu dibatasi, menambah rusak jiwa saya, berbahaya saya, bisa nggak jadi. Nah, ini mungkin yang membuat para jaksa dan hakim ini masih ragu-ragu. Mempertimbangkan itu. Gitu, untuk kebirinya. Tapi sekarang kita bilang berbalik kepada Undang-Undang 35 2014, perubahan pertama dari Undang-Undang 23 2002. Kenapa nggak dihukum mati? Anak kandung loh. Lampung ini kan dianggap provinsi yang paling darurat untuk kekerasan seksual di lingkup rumah tangga. Darurat? Iya loh. Coba. Ikutin aja berita-berita. Kalau nggak mau cari data ke daerah nanya, buka aja media-media online kita ini. Saya hampir menutup mata sih. Saya kesel. Karena nggak mau, akhirnya saya nggak mau lihat. Mau nggak mau gitu loh. Hampir tiap hari selalu ada dari kabupaten ini. Bahkan yang heboh kemarin, terbaru yang di Lampung Tengah kan, bapak kandung sama paman kandung. Yang adik kakak itu ada lagi itu. Terus yang dinatar kakek sama bapak kandung, yang orang semestinya harus menjadi pelindung. Saya dilindungi. Jadi orang yang melindungi gitu loh. Yang harus jadi patokan si anak gadis, pelindung dia, menjadi figur ini malah jadi pelaku. Sering Lampung ini. Setiap bulan ada. Bahkan ada kabupaten yang sempat jadi mendapat stigma, jadi dapat merek, dapat label dari pemerintah pusat. Satu kabupaten itu. Sampai kejaksaan negerinya aja sudah bertekad mengadakan seminar nasional, dinyatakannya di dalam media, saya pasti akan menerapkan hukuman kebiri di wilayah hukum saya. Kepala Kejaksaan Negeri loh itu yang ngomong. Sampai hari ini kedengeran nggak? Enggak. Nah, mau evaluasinya ke situ. Jadi kalau seandainya terkait undang-undang kebiri tadi dengan PP-nya itu masih bikin ruwet, masih bikin bingung, ya kan para jaksa dan hakim. Untuk apa ada undang-undang itu? Bisa jadi ujungnya nggak jadi, karena bisa ujungnya nanti nggak jadi. Kenapa saya bilang nanti ujungnya nggak jadi? Ya kalau saya nggak pantas, kata para psikolog itu, janganlah nanti dia tambah parah gilanya. Nggak jadi kan saya dihukum kebiri. Punya potensi lagi nggak saya mengulang perbuatan saya? Nggak mungkin kalau sudah dikebiri, Mas. Ya, tapi katanya tindakan lainnya kalau saya mungkin dikebiri akan tambah parah. Pasti nggak jadi saya dikebiri. Kenapa? Kata asesmen psikolognya, jangan, nanti tambah parah, tambah gila dia. Nggak tersalurkan nafsu birha karena dikebiri, dia jadi orang gila yang lain. Nggak bisa dia motong-motong misalnya, gitu. Mungkin tinjauan itu yang membuat rumit lah penataan. Tapi kenapa nggak dihukum mati atau seumur hidup? Kalau memang nanti tambah gila, nanti tambah ini, tambah itu, ya udah patiin aja. Nah, misalnya gitu. Atau kalau enggak, kalau nggak bisa dibina ya udah binasakan lah. Kalau nggak mau dihukum mati, kan ada hukuman seumur hidupnya. Kepalangan diem di penjara. Jadi nggak jadi pelaku dia kan? Misalnya gitu. Nah, ini kenapa gitu loh? Jangan maksimal 20 tahun. Ada apa dengan undang-undang itu? Kalau memang itu saya sempat ngomong jelek di media, di diskusi-diskusi saya di pusat. Saya bilang, ya udah hapus aja undang-undang itu, ngabisin uang rakyat. Sia-sia, nggak diterapkan juga. Hapus aja, udah kita patokan 35 2014. Toh udah jelas ada hukuman seumur hidup dan mati. Maksimalnya 10-20 tahun. Saya bilang, daripada bikin-bikin itu, kita dulu sampai demo mau mengkritisi Komnas HAM, ngapa jadi urusan perempuan dan anak Anda nggak peduli, sampai kita gitu. Sama menghalang-halangi hukuman tegas di negara ini, kita sampai gitu. Kita kalau perempuan ada lah ya perlindungan. Ini kita soal anak. Kalau ke anak dia pelaku, ada stigma di masyarakat
awam ya, yang awam, bahwa yang namanya anak-anak itu nggak bisa dipenjara. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena mereka masih dianggap kecil, belum bisa bertanggung jawab lah ya, orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tapi kalau mereka melakukan kriminalitas, apakah memang anak-anak itu punya hak untuk tidak untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatan? Ada haknya. Ya, jadi atau di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu memang hak mereka itu ada apa istilahnya kalau nggak bilang kalimat atau menjadi target lah ya, bahwa sebaik-baiknya tidak ada satupun anak di penjara. Sebaik itu dalam apa, kutipan? Di atau dalam sebenarnya jadi semacam kayak ini ya, pemahaman di undang-undang itu ya, di undang-undang SPPA itu terkait marwah juga, terkait pelindungan anak di undang. Kenapa? Hasil kajiannya ini nggak tahu ada payung hukum tegas atau enggak ya, tapi semoga kayaknya ada mungkin ya. Tapi memang sebaik-baiknya dalam proses tumbuh kembang anak nih, kita berbicara tumbuh kembang anak, sebaik-baiknya penjara anak itu nggak ada isinya, meskipun barangnya ada. Kenapa? Satu, kalau secara cita-cita nggak putus cita-citanya anak itu, meskipun dia di penjara. Kenapa? Pendidikan nggak boleh putus. Tetap harus dia dapat pendidikan. Itu haknya. Iya, kesehatannya, hak rekreasinya, hak partisipasi, diatur semua di undang-undang itu, oke. Tapi kalau dia sudah di penjara, oke, di penjara itu perilaku kriminalnya satu jenis apa macam-macam jenisnya? Banyak. Saya kasih contoh. Makanya ini kekhawatiran ya. Harapan besar kita semoga nggak ada anak di penjara. Kenapa? Saya ada anak di penjara karena mencuri telur bebek. Nah, saya kasih bahasa klise aja ya. Mencuri telur bebek. Di penjaralah anak ini. Sampai di penjara ada anak-anak di penjara itu yang mencuri motor bebek. Oke? Saya dapat ilmu nggak cara nyuri motor bebek? Nah, khawatir itu naik ilmu saya. Yang tadi cuma bisanya mau mencuri telur bebek, dapatlah ilmu mencuri motor bebek. Tolol lo kata yang mencuri motor bebek. Kalau mencuri telur, kita tetap di penjara. Sama. Gini caranya maling motor bebek itu. Telur sama bebek sama-sama curi. Kekhawatiran kita kan tambah itu. Besar. Itu satu. Yang kedua, kekhawatiran lagi nanti belum juga kemampuan dari negara ini memenuhi haknya sebagai anak pelaku di lapas itu atau di LPKA itu belum maksimal pendidikannya, belum tuntas di situ, belum tentu tuntas sampai sejauh mana, ya kan? Yakin anak di sana setelah menjalani itu pendidikannya terlayani penuh, nggak putus, benar belum tentu. Akibatnya kan nambah angka putus sekolah. Jadi apa namanya, target pembangunan daerah dengan indeks development goals-nya kelihatan dari situ kurang nilainya kan, ya kan? Hak pendidikan, hak putus anak putus sekolah masuk data itu harusnya, ya kan? Terus kualitas SDM di daerah menambah nggak kualitas SDM rendah? Nah, kekhawatiran besar kita itu. Jadi sebaik-baiknya kayak mana? Ya, jangan ada di penjara, yuk kembalikan ke masyarakat atau ke orang tua. Dan jangan di stigma anak-anak itu anak yang maling kemarin misalnya gitu. Jangan. Nah, yang jadi masalah harapan besar kita sedunia ini malah jangan sampai ada anak di penjara nanti akan dapat ilmu-ilmu yang tidak baik itu. Kan butuh sarana prasarana. Butuh peran para pihak. Ya kan? Oke, sepakat kita. Sekarang Kejaksaan Agung, ya, kepolisian, kehakiman sudah sedang menjalankan program restoratif justice atau undang-undang SPPA-nya sudah menjalankan diversi, ya, supaya menjirokan penjara itu. Udahlah, nggak usah di penjara dia, tapi sesuai dengan undang-undang maka dia harus diperbaiki mentalnya dulu. Siapa yang bisa memperbaiki mentalnya? Agama. Agama, oke? Agama. Ada pondok pesantrennya. Khusus mereka? Iya, misalnya gitu. Kayaknya nggak ada ya kalau khusus. Misalnya gitu. Oh, ada mungkin hasil kesepakatan dengan Kementerian Agama, rujukannya ke pondok sana.
Misalnya gitu. Sudah ada MOU kesepakatan bersama itu? Belum ada pasti. Pasti belum ada. Belum ada. Ya. Itu jadi kekhawatiran kalau kesananya kita menjirokan itu banyak ke situ. Belum hak pendidikannya. Ya kan? Belum nanti terkait penerimaan masyarakat. Ya itu anak yang maling benar. Kalau kayak anaknya dia itu ya. Udah maling nggak di penjara. Nggak di penjara. Nah, pendapat masyarakat ini juga jadi masalah. Sementara kita ini sebagai aktivis dunia secara HAM, secara undang-undang dasar, kalau bisa anak jangan di penjara. Kalau bisa Kosongkan penjara anak itu. Iya. Tapi kan nggak bisa. Kenapa? Kalau kita kosongin itu terus sarpras yang lain, peran para pihak yang lain mana? Misalnya gitu. Oh, dia nggak mau sekolah. Dia pengennya mau langsung kerja. Misalnya gitu. Berarti kalau mau kerja butuh bekal nggak untuk ilmu kerja? Iya. Ada nggak? Kerja sama dengan Disnaker. Misalnya gitu. Kalau kita zerokan, zerokan bahwa perilaku anak-anak yang melakukan kriminalitas itu tidak dipenjara. Misalnya gitu. Lalu bagaimana dengan efek jerah mereka? Atau misal yang tadinya, gue bisa dari maling telur, gue bisa jadi maling bebek karena ada ilmu yang lebih keren menurut mereka kan. Tapi ada juga yang gua ngapa-ngapain juga nggak diapa-apain kok. Nah ini itu yang jadi kekhawatiran, salah satu pemikiran tinggi juga di situ. Prosesnya untuk menjerakan anak ini belum ketemu juga formulanya. Yang tadi kekurangannya peran para pihak tadi. Iya kan? Contoh, kita kuatkan agamanya. Sudah dia nggak di penjara, kita rujuk supaya kita tobatkan dulu. Kenapa? Hasilnya orang tuanya juga sholat juga enggak, atau sholat juga, atau di rumah itu memang selama hidupnya mereka nggak pernah sholat bareng, kayak gitu. Berarti wajar dong, keagamanya kurang. Udah ke sana. Nah peran para pihaknya ini jadi masalah. Makanya kita tetap ragu untuk menjirokan itu. Gitu. Terus tapi di sisi lain, secara undang-undang sistem peradilan pidana anak itu tetap ada arahannya, minimal setidak-tidaknya 6 bulan. Misalnya diputus hakim misalnya bahwa anak di bawah 14 ini kan nggak boleh di penjara, tapi tetap bisa diproses secara hukum. Ada tempat khusus. Di mana sih tempat mereka ini? Misalnya supaya mendapatkan perhatian lengkap. Yang kalau terbitnya ini Kak, baru ingat saya, terbit peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang pelayanan bagi anak yang menjadi korban, anak menjadi pelaku atau anak menjadi saksi yang namanya ABH, itu yang komprehensif dan berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan? Komprehensifnya aja udah jadi masalah kan? Berkualitas, terus berkelanjutan. Nah, kita contoh tadi, sudah putus, kata hakim kamu nggak boleh dipenjara. Berdasar undang-undang maka kamu wajib menjalani ini. Nah itu yang berkelanjutan. Mentalnya secara agama ke ahli agama, mentalnya secara psikologi ke ahli psikologi, ada nggak itu? Nggak ada itu kayaknya. Nah kalau di Lampung itu di mana Bang? Ya seharusnya sudah ada. Kementerian Sosial itu, pemerintah pusat ya, hadir di Lampung hanya karena ada beberapa provinsi saja RPS itu yang ada di Lampasing itu. Ada di sana. Tapi nomenklatur yang di sana itu sudah dirubah di Klempasing itu RPS itu. Dulu kan untuk khusus ABH, baik pelaku, saksi maupun korban. Tapi karena kekhawatiran pelaku ini ya anak sekarang ada yang bunuh kan, ada yang begal, ngeri. Tidak di situ sekarang. Berubah. Ya pelaku tetap aja dibawa ke sana LPK gitu. Tetap di sana. Makanya jaksaan itu kan repot tuh. Gitu kan. Lepasin pesawaran kan ya? Iya, pesawaran kan itu. Kenapa? Karena sampai detik ini juga pemerintah provinsi, entah dia bareng-bareng dengan seluruh kabupaten kota, supaya kejaksaan ini nggak repot, gitu kan, antar jemput. Kita kadang, apa sih repot bener, ya Allah itu anak yang kemarin dapat SIM nggak dia? Nah itu misalnya gitu ya, nggak nyediakan yang namanya LPAS, yang amanah undang-undang sistem peradilan harus ada lembaga penitipan anak sementara. Kalau ada lembaga ini terus dijadikan layanan terpadu kayak Posyandu. Posyandu itu pos pelayanan terpadu. Anak kurang gizi di meja yang itu. Oh, ibunya mau konsultasi tentang ASI ke meja yang itu. Oh, ibunya mau KB ke meja yang itu. Kalau bisa itu. Itu nggak ada ya? Ya nggak ada sama sekali. Di undang-undang itu harus ada kan LPSK kalau bahasa ini ya. Nah, kalau terkait LPSK itu juga amanah secara umum, amanah undang-undang
KUHP. Maka untuk terkait saksi dan korban, maka harus ada lembaga yang untuk melindungi saksi, namanya LPSK. Ya sekelas itulah. Di LPS, cuman kan rata itu sosial, dinas sosial ya? Atau Kementerian Kemenhubungan juga? Kerjasama berbagai kementerian harusnya. Berbagai kementerian. Maksudnya gini, kalau dia lari ke komprehensif dan berkelanjutannya kesehatannya, berarti Kementerian Kesehatan. Mentalnya dulu secara psikologi yang punya siapa? Kementerian Kesehatan, mungkin Kementerian Agama secara spiritual. Terus pendidikannya, Kementerian Pendidikan di situ. Terus kemampuan penguatan ekonomi bagi keluarganya, ya kan? Supaya mampu ekonominya. Misalnya Najubil Majalek, anaknya kayak gitu karena jarang jajan, makanya dia nyuri, misalnya gitu. Perbaikan ekonomi. Oh, berarti Kementerian Koperasi dan Perindustrian, misalnya gitu. Atau mungkin saja Dinas PPPA-nya juga harus punya program ke situ. Nah, ini kan nggak pernah kedengar. Nggak pernah kedengar. Pokoknya mereka tidak bersinergi sih. Nah, berarti sinergi antar pihak itulah sesuai dengan yang peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 ini. Sampai ini udah tahun mau menjelang ketiga ya, 2024. Evaluasi saya nggak kelihatan. Hampir semua pemerintah daerah, kalau saya berkali-kali bilang, ya belum ada keseriusan untuk melindungi anak. Ngecek keseriusannya mudah kok, Kak. Apa tuh? Ya buka aja di website itu APBD Kabupaten A, B, C, D. Masuk anggaran perlindungan perempuan dan anak. Coba. Tapi nanti ketutup, Kak Nopal. Nanti kita akan begitu nyongol, nanti kita di website itu nyongol 7 miliar, 8 miliar. Gede dong. Gede dong. Titipan itu. Organisasi perempuan yang lain. Bukan untuk perlindungan pemenuhan hak perempuan. Masuk itu ke dana hibah. Iya, kira-kira gitu.